Hai guys, kita kedatangan seseorang lagi yang nggak asing. Kalian pasti kenal. Ini salah satu coach di Sekar Kenanga. Mari kita ajak ngobrol-ngobrol. Ada apa aja di keseharian si wanita cantik ini. Oke, lanjut. Hai, Halo, kenalin dong namanya. halo semuanya. Perkenalkan nama aku Julia Zara, biasa disapa atau dipanggil Rara. Saya keseharian sebagai seorang mahasiswi di salah satu institut swasta di Cirebon. Oh, jadi statusnya mahasiswi sekarang. Iya, betul. Udah tahun ketiga, Udah tahun ketiga. semester 4 OTW. Nggak berasa ya. Bener. Nggak berasa udah semester 4. Iya, Hmm. pengen. Di mana tadi? Di Institut Prima Bangsa, info ada di Kedaung, Cidahu. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Saya panggilnya Mbak Rara, guys. Mbak Rara ini adalah salah satu coach di sekarang. Iya, betul. Bisa berbagi cerita dong. Gimana sih keseruan menjadi seorang coach? Dan dari tahun berapa menjadi coach? Eh, Sini. apa ya, keluar SMA 2019-an, 3 tahun 4 tahun kurang lebih ya. Seingat aku, kurang lebih Kurang lebih seingat 4 aku. tahun. Iya, dari aku SMA. Oh iya ya. Iya, suka Iya, 4 iya. tahun sampai sekarang masih dipercaya sama pihak Sekar Kenanga buat tetap melatih. Itu suatu kebanggaan dan sangat berterima kasih juga, karena kan dari situ kan aku udah punya penghasilan sendiri, nggak minta ke orang tua lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau beli skincare atau apapun aku pakai duit sendiri. Oh iya. Jadi suatu kebanggaan dan eh nggak expect sih di usia yang muda ini aku udah punya pegangan duit sendiri dan apa-apa sendiri gitu tuh. Alhamdulillah berarti Iya, udah Bang. bisa mandiri ya. Udah. Alhamdulillah banget kalau gitu. Iya, Tadi coach dari tahun 2000 19. 2019-an ya? 4 Enggak, tahun yang lalu berarti 2004, 2024 ya? 2023, 23, Sekarang 2025 Bu. 2023. Berarti Kan 2 tahun 2022 tahun, 2 tahunan. baru masuk kuliah 2. Baru masuk 2 tahun. Itu coach itu udah di mana saja? Coach itu first time pertama kali itu di Sangga Sekar. Ya, di Terus di Getasan kan. Terus nyebar nih ke sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SMP. dari SD, SMP juga. Iya, SD, SMP juga kayak ekskul semacam ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Bener banget buat anak-anak mengembangkan potensinya. Barangkali kan anak-anak itu punya kelebihan di non akademiknya, apalagi di bagian seni itu kan ditampung dari pihak sekolahnya, Iya, diberi fasilitas. apalagi juga kan sekarang juga dengar-dengar dari dinas pendidikan sendiri untuk di jalur seni ataupun di tarif tersebut juga kan ada prestasi tersendiri. Tuh, Bisa ngambil jalur prestasi untuk lanjut ke perguruan yang lebih tinggi. iya, untuk masuk ke SMK atau SMP favorit juga bisa kayak diinginkan. Kalau misalnya menangin juara gitu, di sertifikat. Nah, terus apa yang pertama dilatih? Di Sanggar itu kan emang Sekar Kenanga kan fokusnya di topengnya, Iya. especially kan karena kita kan tinggal di Cirebon dan terkenal itu tari topeng. Jadi pertama kali diajarin itu topeng klan. Penglana Iya, yang tanjak. Karena kan sana ada 2 versi nih. ada dari selangit. Ada selangit, selangit aja. Ada yang selangit original sama yang ringkas. Celana baru itu biasa orang-orang sebut gitu. Kalau buat anak-anak yang baru-baru beginner itu ke tanjak dulu karena kan durasinya cepet ya, 5 menit. Kalau misalnya yang original kan 12 menit. Iya, 12 menit ya. Iya. Yang originalnya. Bener. Nah, berarti itu di sanggar tuh. Nah, kalau untuk di luar sanggarnya nge-coach itu sama juga. Kalau di luar itu biasanya ada yang beberapa gurunya minta nari topeng aja dulu Mbak atau nari ini.
Kalau ada juga yang kayak bebas terserah Mbaknya aja, Mbak Rara gimana. Terus kalau misalnya aku ngukurnya karena aku nggak tahu mereka potensinya gimana kan, apalagi awal baru pertama ketemu itu lebih condong ke kreasi karena kan kreasi kan gerakannya lebih gampang dan tidak baku. Kalau misalnya topeng kan pakem gitu. Iya, pakem. Dan lama ngajarinnya, apalagi ada anak yang satu dua bisa, yang lainnya nggak bisa, kayak cuman ikut-ikutan aja, bisa-bisaan aja gitu. Kan kalau di eskul tuh kebanyakan yang ya udah ngikut temen kan, padahal dia itu bukan bidangnya di situ. Jadi agak susah kalau misalnya eskul. Jadi ya kreasi aja yang gampang-gampang gerakannya. Biasanya reaksi yang gerakan paling mudah itu yang pertama diajarkan gitu di luar sanggar ataupun di SMP di tempat nge-coach Mbak Rara itu biasanya apa dulu di gerakannya? Kalau misalnya anak SD itu karena mungkin ada beberapa SD yang aku ngajar itu udah ganti pelatih dan mereka udah ada yang bisa kreasi. Jadi kayak misalnya aku belajar ajarin tari jaipong, kayak jaipongnya yang basic-basic aja kayak ronggeng nyentrik, terus ada tari burung, tari merak juga gitu yang masih 5 menit durasinya yang yang pendek-pendek aja ya, yang Iya. istilahnya yang mudah diingat sama anak didik. Iya, apalagi anak SD kan cepet boring dan Iya, bosen. Terus juga latihannya di outdoor nih kebanyakan. Jadi kan panas berarti tuh. di area sekolah, di halaman Iya, sekolah gitu ada ya? yang di halaman sekolah, ada yang di dalam kelas gitu. Kalau yang di luar sekolah kan jam 10, jam 9 aja, setengah 9 juga udah panas tuh. Kak, ayo Kak, cepet. Udah Iya, gitu ya. ayo Kak istirahat gitu. Oke, ada kejadian yang asik nggak sih selama nge-coach di entah itu di sanggar ataupun di luar sanggar? Ada nggak selama ini? Kemarin sih, kemarin kan Sanggar Sekar Kenangka kan ngadain studi wisata. Oh iya. Ya, kita kan basic tukar ilmu lah sama anak-anak Astagiri, Sanggar Astagiri. Astagiri kan dominannya dan bisanya basicnya tuh jaipong, sedangkan kita topeng. Jadi kita saling tukar ilmu gitu. Pertama kan jaipong dulu. Terus anak-anak topeng nih yang belajar. Gerakannya tuh bener-bener beda banget. Jauh beda. Iya, jauh. Terus ya masih agak keras kan kalau misalnya topeng kan tek tek pakem tuh, ada hentakan, ada patahannya juga. Terus ya jadi aku nggak kaget kalau misalnya anak-anak topeng kita ini belajar jaipong. Karena kan di sanggar juga belajarin jaipong. Jadi nggak terlalu kaku-kaku banget gitu kan. Soalnya beda kalau jaipong kan kayak lemes. Terus kayak gerakannya tuh eh Melayu, nggak Melayu, kayak Sundais. ngalir aja, ngalir gitu. Oh, kayak air aja gitu Tapi ya. ada patah-patahnya juga. Kan kalau topeng kan patah-patah seperti itu. Iya. Kalau terus pas lucunya itu pada saat aku yang jadi mentor coachnya buat ngajarin topeng, itu gerakan mereka kan basicnya jaipong. Kayak misalnya nindak nih, jalan nih. Harusnya kan gagah. Itu malah jadinya ganjen, lincah gitu. Pakai pantatnya gitu, pinggulnya dimainin. Jadi itu gak ada topeng-topengnya. Jadi kesannya kayak lucu aja ya? Iya, apalagi anak-anak itu. Ini tuh sih terkesan buat aku. Oh itu ya Pak. Experience yang kemarin. Berarti kemarin waktu acara studi wisata itu paling berkesan. Iya. Dan mungkin pengen ada lagi nggak sih studi wisata jilid 2 gitu? Oh, boleh banget sih, harusnya ada. Apalagi Ghost to Central Java boleh, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Kalau bisa. Karena kan Jawa Barat sama Jawa Tengah kan udah beda banget basicnya. Iya sih, emang udah jauh tuh ya. Mungkin kalau anak-anak yang kita biasaan gagahan atau gerakan temponya cepet, terus tiba-tiba belajar yang lambat, bakal stres sih. Aduh. Iya pasti tuh. Tapi kemarin waktu perjalanan itu ada kendala nggak sih waktu naik kendaraan? Nggak ada sih, lancar aman-aman aja. Semua sesuai dengan rundown acara. Mungkin ada keterlambatan sedikit. Ya biasalah keberangkatan. Miskomunikasi sedikit ya. Tapi semuanya pada saat dari awal sampai terakhir kan renang tuh aman semua. Aman semua ya. Iya lancar. Berarti lokasi pertama itu di Jaipong, terus kedua di Angklung. Ketiganya baru renang. Renang, iya.
Anak-anaknya juga happy. Happy semua. Dan kelihatannya fun semua ya. Iya, fun. Apalagi mereka pada saat di Sanggar itu paling excited karena kan Iya. emang basicnya sama-sama anak tari Iya. gitu dan mereka pengen belajar. Iya, paling wah gimana Iya. gitu ya waktu di lokasi Lagi itu. lagi anak-anak yang di Sanggar itu yang Jaipong juga Astagiri juga kok cepet banget gitu. Jadi merasa senang Berasa aja undangan gitu ya. karena mereka sama-sama excited jadi kita senang gitu. Nah, terus kan setelah tadi studi wisata terus pengen ada jilid 2 gitu kan. Kemana gitu kan. Tapi pengennya Mbak Rara sendiri itu ke Jawa Tengah. Sentral. Iya. Sentral Central Java. Java ya. Yes. Oke. Nah, terus atau ada keluhan nggak sih selama jadi nge-coach di sana? Kalau duka itu deh. Kalau duka itu ini aku anak-anak mudian gitu loh. Oh, Terus pada berisik, apalagi ngobrol terus sama temennya tuh udah paling moodnya udah, aduh, males banget gitu. Terus sukanya kalau misalnya anak-anak excited belajar nari itu kayak semangat gitu. Kayak misalnya kalau misalnya di sekolah nih, kalau sanggar kan pasti mereka datang. Kalau di sekolah kan kadang ada, kadang enggak. Ada sekolah yang bener-bener dari awal sampai akhir tuh rame terus gitu. Misalnya ada 30-an lah. ada 30-an siswa gitu ya dari setiap kelas Iya. atau setiap kelas. Iya, dan mereka Dapat. mereka datang dengan semangat gitu tuh langsung pada maju ke depan. Biasanya kan pada ayo ditarik-tarik, ayo maju-maju. Langsung maju sendiri. gitu. Nah, biasanya kalau ngepas kayak gitu kan seorang coach kan bisa menilai nih, wah anak nih cepat bisa nih. Iya. Ini anak nih, wah kayaknya lama nih yang ini nih. Nah, di mata seorang coach Mbak Rara itu di luar sanggar, coach itu kira-kira dari 30 tadi ada beberapa 30 ya. Itu kira-kira yang cepat nyantol itu ada berapa anak? Eh, Kira-kira aja. kira ya. Ya, kira-kira. Persentasenya dari Persentasenya gitu. 10% lah. 10% lah ya. Kebanyakan eskul ya. Kalau sanggar kan emang udah minat. Iya, kalau sanggar Kalau tuh eskul itu mereka ke bawah temen. ke bawah teman ya rata-rata gitu ya. Ya. Berarti sekitar 10% ya untuk yang benar-benar antusias. Iya. Yang bener-bener basicnya dan emang udah ada bakat di tari gitu. Oke, terus ini terakhir nih. Oke. Pertanyaan terakhirnya adalah harapan ke depan untuk Mbak Rara seorang sosok coach dan untuk Sekar Kenangan sendiri. Apa itu? Ya. Harapannya semoga Sanggar Sekar Kenanga itu semakin maju, terus fasilitasnya makin lengkap gitu. Terus makin banyak dikenal oleh orang-orang dan yang lainnya, terus bisa tampil di luar kota juga. Ya, semoga maju aja sih, makin sukses dan makin maju. Untuk coach sendirinya gimana ke depannya? Apakah saya siap mau ditempatkan di mana saja? Asik. Planning. Sebenarnya planningnya bukan di tari sih. Bukan di tari ya? Karena kan saya kan anak sastra Inggris, Iya, basically ngambilnya tuh sastra Inggris dan punya harapan kalau bisa saya kerja di luar negeri karena lebih terjamin gitu dibanding di sini. Mungkin kayak gitu untuk kalau kedepannya tetap jadi coach itu saya nggak tahu. Tapi planning saya sih mungkin pada saat saya sudah lulus, saya usahain kerja yang gajinya bener-bener UMR kalau bisa ke luar negeri kayak gitu. Mungkin intinya gini, selama masih ada di Cirebon, Iya, ada masih waktu, kalau emang ada, kalau butuh coach itu, bisa. oke. Oke, nggak apa-apa. Emang ada waktu, iya. Kalau misalnya, ya syukur pergi ke luar negeri. Berangkat. Tapi tetap tari tetap di hati kan, karena dari kecil. Iya, kalau dari kecil. Saya kenal sama Rara itu waktu dulu masih latihan di Sanggar di Tegalang. Iya, masih SD kayaknya itu. Coba sekarang udah badannya paling kecil di antara teman-teman. Oke, makasih Sama-sama. Mbak Rara. Iya. Oke guys, kita selesaiin dulu untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.